Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam ruangan ini. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian masing-masing? Sehat kan hari ini kalian? Alhamdulillah kalau sehat. Nah sekarang sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa berdoa. Monggo untuk ketua kelasnya memimpin doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dan semoga materi kita kali ini, pelajaran kita kali ini selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan mengabsen kalian ya. Tapi kayaknya semua sudah masuk deh. Semua masuk ya? Apa ada yang mungkin izin menitipkan surat kepada kalian? Nihil? Alhamdulillah hari ini masuk semua. Tapi mungkin ada yang gak enak badan, atau mungkin hari ini ada yang sakit. Kalian bisa izin ke UKS. Saya tidak memaksa kalian untuk mengikuti pelajaran saya kali ini kalau kalian sakit ya. Tapi benar-benar sakit, jangan berbohong. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Jadi semuanya nantinya bisa mengikuti pelajaran saya pada hari ini. Alhamdulillah. Selanjutnya, kemarin kita sudah membahas mengenai ilmu. Masih ingatkah apa itu ilmu? Siapa yang ingat? Hah? Ya, benar sekali. Jadi ilmu menurut bahasa itu adalah memahami serta mengamati. Nah, sedangkan menurut istilah itu yaitu ilmu itu adalah pengetahuan secara mendalam dan sistematis. Sedangkan secara ajaran Islam, menurut ajaran Islam, ilmu itu merupakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari pengetahuan. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tuntas mengenai ilmu. Sekarang ini memang terkait ilmu juga, tetapi di sini ilmunya yaitu ilmu laduni. Nah, siapa yang tahu ilmu laduni itu ilmu yang seperti apa? Belum ada yang tahu? Baik, kalau begitu. Jadi, ilmu laduni tersebut adalah ilmu yang langsung dari Allah, yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang soleh. Begitu anak-anak. Jadi itu gambaran ilmu laduni. Nah, saya kira nantinya kalian bisa mengikuti pelajaran saya dengan sungguh-sungguh dan fokus agar kalian bisa mengetahui secara tuntas apa itu ilmu laduni. Ya, anak-anak. Karena apabila kalian fokus dan bersungguh-sungguh dengan mata pelajaran saya hari ini, kalian nanti bisa mengetahui, oh, ilmu laduni itu pengertiannya seperti ini. Oh, dalil-dalil Al-Quran terkait ilmu laduni itu seperti ini. Dan masih banyak lagi. Jadi jangan lupa kalian selalu fokus dan bersungguh-sungguh. Tata niat terlebih dahulu sebelum mata pelajaran kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik atau kalian itu mampu untuk menjelaskan pengertian ilmu laduni serta ciri-ciri orang yang memiliki ilmu laduni. Lalu yang kedua, kalian mampu untuk menceritakan terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82. Nah, lalu yang ketiga, kalian mampu menghafal Quran surat Al-Kahfi ayat 65 dan hadis riwayat Tirmidzi terkait ilmu laduni. Yang terakhir, kalian mampu menjelaskan sejarah ilmu laduni serta ilmu laduni dalam Al-Quran dan hadis. Itu anak-anak. Nah, materi kita kali ini itu judulnya ilmu laduni. Nah, subbabnya yang pertama kita akan membahas ulas tentang pengertian ilmu laduni. Yang kedua kita akan membahas ciri-ciri orang yang memiliki ilmu laduni. Yang ketiga sejarah ilmu laduni, dan yang terakhir ilmu laduni dalam Al-Quran dan hadis. Begitu. Nah, jadi saya nanti akan membagi beberapa kelompok ya. Saya akan membagi beberapa kelompok karena nantinya ada tugas kelompok sesuai dengan RPP atau rencana pelaksana pembelajaran yang sudah saya buat.
Nah, di sini ada 20 siswa ya. Jadi saya akan membagi 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada 5 anggota. Dan yang nantinya saya akan membagi tugas atau menjelaskan tugas untuk kalian. Selanjutnya, menurut RPP yang sudah saya buat, mekanisme pembelajaran kita kali ini, nantinya kalian mengamati, menghayati, memahami materi, serta ada tugas sedikit di dalam buku modul kalian masing-masing nantinya. Setelah itu, kalian ada tugas saya menjelaskan, lalu setelah itu ada tugas kelompok dan ada tugas hafalan. Setelah yang terakhir adalah tugas esai yang akan saya berikan nanti pada jam terakhir, gitu ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini. Belum ada? Belum ada. Jadi kita lanjutkan ke materi ya. Coba kalian buka buku modul kalian masing-masing di halaman 50 sampai 53. Di halaman 50 coba kalian buka. Di halaman 50 tersebut ada yang paling atas yaitu terkait pengamatanku. Di situ ada satu gambar dan gambar tersebut ada perintah untuk mengomentari dan membuat pertanyaan. Coba kalian amati gambarnya, kalian pahami, setelah itu kalian isi di nomor 1 sampai 3 di kolom tersebut ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari tugas yang ini? Nggak ada? Paham semua? Selanjutnya, coba kalian simak ayo memahami materi inti. Di situ di halaman 51 itu terkait materi inti kita nanti ya. Jadi sekarang coba kalian baca serta pahami. Setelah itu kalian garis bawahi yang menurut kalian penting. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Saya akan kasih waktu kalian selama 10 menit untuk memahami gambar, lalu juga untuk membaca serta menggarisbawahi. Selanjutnya saya akan menerangkan materi pada kalian. Baik anak-anak, bagaimana, sudah selesai membacanya? Sudah? Baik, kita lanjutkan ke materi ya. Saya akan menjelaskan mengenai materi ilmu laduni. Kalian simak baik-baik ya. Yang pertama kita akan membahas pengertian ilmu laduni. Perlu kalian ketahui, menurut dunia sufi, ilmu laduni merupakan ilmu yang langsung didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nama lain dari ilmu laduni adalah ilmu mukasyafah atau mampu melihat dengan pandangan batinnya melalui wahyu dan ilham. Selanjutnya, menurut ensiklopedia Islam dijelaskan, ilmu laduni merupakan pengetahuan yang diperoleh seseorang yang soleh tanpa proses belajar, tanpa dipelajari, dan tanpa suatu jenjang pendidikan tertentu. Jadi perlu disimpulkan bahwasanya ilmu laduni ini merupakan ilmu yang diperoleh langsung dari Allah kepada seseorang yang soleh yang memiliki hati bersih dan suci dengan perantara wahyu ataupun ilham. Begitu ya. Yang selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri orang yang memiliki ilmu laduni. Menurut Arizm Aizid, itu ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki ilmu laduni. Yang pertama, yaitu orang yang diberkahi ilmu laduni itu akan memiliki kecenderungan atau kepekaan intuisi, yaitu gagasan atau ide yang diperoleh dari naluri, bukan dari pemikiran akal ataupun pemikiran yang logis. Begitu. Yang kedua, dia tidak merasa memiliki ilmu laduni. Ia hidup apa adanya. Yang ketiga, orang yang diberkahi ilmu laduni itu akan memiliki rasa rendah diri atau tawadu. Yang keempat, orang yang dikaruniai ilmu laduni itu ia tidak percaya bahwa ia memiliki atau dikaruniai ilmu laduni. Nah, karena dia itu tidak percaya bahwa dirinya itu memiliki ilmu laduni ya anak-anak. Jadi walaupun dia memiliki ilmu batin yang bisa melihat apapun, tetapi ia itu tidak mempergunakannya begitu. Yang kelima, orang yang dikarunia ilmu laduni itu cenderung akan merasa takut loh anak-anak, merasa takut berbuat kesalahan begitu. Apalagi ia akan takut merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ilmu ini diperoleh atas buah kesabaran terkait ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan buah keikhlasan atas ujian yang
berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lalu yang ke-8, orang ini tuh cenderung memiliki tidak materialistis dan tidak suka popularitas. Jadi karena ia itu telah mafhum mengaplikasikan konsep bahwa segala gerak hidupnya itu bersandar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang apabila dekat dengan orang yang memiliki ilmu laduni itu akan merasa nyaman dan tercerahkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah ilmu laduni. Coba kalian buka halaman 52 ya. Nah, ilmu laduni ini itu nama lainnya atau diambil dari kalimat min ladunna ilman. Ini yaitu ilmu yang berasal dari sisi kami atau Allah di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Nah, menurut para mufasir, hamba Allah di sini adalah Nabi Khidir alaihissalam, dan yang dimaksud rahmat di sini adalah kenabian dan wahyu. Sedangkan ilmu di sini menurut para mufasir adalah ilmu-ilmu gaib yang sudah dikisahkan dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam sebagai berikut. Perlu kalian ketahui, di dalam Quran surat Al-Kahfi 22 ayat, yaitu ayat 60 sampai 82, di situ diterangkan ada kisah sejarah, peristiwa sejarah yang diperankan oleh dua tokoh karakter, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, sebagai gambaran bahwasanya beliau ini memiliki menjiwai ilmunya masing-masing. Untuk mendapati ilmu laduni, kedua tokoh karakter ini, karakter Nabi Musa dan Nabi Khidir, itu dipertemukan dengan amal ibadah, pelaksanaan amal ibadah. Sehingga diharapkan dengan pelaksanaan amal ibadah ini itu bisa menemukan pemahaman hati. Disinilah kuncinya. Pemahaman hati di sini disebut adalah ilmu laduni, begitu. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang yang ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 82 ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu merasa bahwa dirinya adalah seseorang atau seorang nabi yang memiliki ilmu yang begitu tinggi dari yang lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu bahwasanya ada seorang hamba dari hamba-hamba kami itu yang memiliki ilmu lebih tinggi darimu. Lalu Nabi Musa merasa ingin bertemu dan ingin belajar ilmu kepada seorang hamba tersebut. Nah, lalu Allah memberikan petunjuk bahwasanya memberikan wahyu kepada Nabi Musa, engkau pergi ke pertemuan dua laut dengan membawa ikan ke dalam wadah. Setelah itu, Nabi Musa dan Yusya muridnya itu pergi ke sana untuk mencari seorang hamba dari hamba-hamba kami tersebut. Nah, dari situ lalu Nabi Musa dan Yusya itu berhenti di sebuah batu yang begitu besar untuk beristirahat. Nah, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan Nabi Musa berkata kepada Yusya, sungguh berikan makanan kepadaku karena kita sudah jauh perjalanan. Nah, Yusya berkata kepada Nabi Musa, sungguh apakah aku sudah lupa? Kemarin aku melihat ikan itu melompat dari wadah lalu mencari jalannya sendiri ke laut. Lalu Nabi Musa berkata, itulah tempat yang kita cari sebenarnya, begitu. Jadi mereka langsung kembali ke tempat batu, tempat peristirahatan mereka tadi. Selanjutnya mereka bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Setelah itu Nabi Musa menceritakan semua maksud kedatangannya itu apa. Lalu Nabi Khidir berkata, sungguh engkau tidak akan sabar bersamaku. Lalu Nabi Musa berkata, insya Allah aku adalah orang yang sabar. Aku akan patuh kepadamu, intinya patuh kepadamu dan tidak akan menentangmu. Lalu Nabi Khidir berkata, sebelum aku menceritakan kepadamu, kamu jangan menentangku, intinya begitu. Lalu mereka berdua berjalan di tepi pantai. Setelah itu mereka
bertemu dengan perahu dan nelayan. Di situ mereka menaiki secara gratis karena nelayan tersebut kenal baik dengan Nabi Khidir. Setelah itu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi atau melubangi perahu tersebut. Lalu Nabi Musa berkata, "Sungguh engkau mengapa melubangi perahu tersebut? Padahal kita ditumpangi dengan cara gratis." Lalu Nabi Khidir berkata, sungguh engkau tidak akan sabar bersamaku. Lalu Nabi Musa, mereka berdua setelah itu melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang pemuda. Seorang pemuda tersebut dengan Nabi Khidir itu dibunuh dengan mencabut kepalanya. Lalu Nabi Musa berkata, sungguh engkau sungguh tega membunuh anak yang memiliki jiwa yang suci. Engkau sungguh kejam. Lalu Nabi Khidir berkata, sungguh engkau tidak akan sabar bersamaku. Lalu Nabi Musa berkata, maaf, aku telah melanggar janjiku. Setelah ini kalau aku melanggar, aku akan pergi. Intinya begitu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah penduduk negeri. Di situ mereka ingin dijamu penduduk negeri tersebut, tapi penduduk negeri tersebut itu tidak mau menjamu mereka. Lalu Nabi Khidir mengapati ada sebuah rumah yang agak ambruk, lalu ia kokohkan. Nah, setelah itu Nabi Musa berkata, mengapa engkau mengokohkan gubuk tersebut? Padahal kan mereka tidak menjamu kita dengan baik, intinya begitu ya. Lalu setelah itu Nabi Khidir berkata, sungguh ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Begitu, aku akan menjelaskan semuanya kepadamu tentang apa yang engkau lihat tadi. Setelah itu Nabi Khidir menceritakan semua maksud apa yang ia lakukan. Ketika ia melubangi perahu-perahunya, karena Nabi Khidir itu melihat seorang raja yang akan merampas perahu tadi, karena pemilik perahu tadi adalah orang yang miskin. Lalu ketika Nabi Khidir membunuh pemuda tadi, karena pemuda tadi adalah seorang yang kafir, yang nantinya kalau ia pulang, ia akan mempengaruhi kedua orang tuanya yang mukmin itu untuk kafir. Maka dari itu beliau membunuh, dan insya Allah dengan kehendak Allah, Allah akan menggantinya dengan seorang anak yang lebih baik. Lalu yang mengokohkan gubuk tadi itu karena di dalam gubuk tadi ada dua orang anak yatim dan seorang ayah yang soleh. Jadi Allah menghendaki kedua anak yang soleh ini tadi untuk dewasa, dan di bawah gubuk tadi itu ada harta mereka, dan Allah berkehendak anak yatim tersebut bisa dewasa dan bisa mempergunakan dengan baik harta yang ada di bawah gubuk tadi. Begitu. Nah, Nabi Khidir berkata, sungguh ini semua bukan kehendakku. Ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan petunjuk kepadaku. Nah, begitulah cerita dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang ilmu laduni dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana sebelumnya saya sudah terangkan ya, ilmu laduni merupakan ilmu yang diperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa proses belajar dari berupa wahyu ataupun ilham. Nah, di sini ada keistimewaan tersendiri dari ilmu ini, begitu. Jadi orang yang memiliki ilmu laduni merupakan kekasih Allah yang diberikan petunjuk yang mengemban amanah, dan ia itu memiliki jiwa dan hati yang bersih. Seseorang yang soleh memiliki jiwa dan hati yang bersih, begitu. Ilmu laduni ini merupakan sudah menjadi wacana klasik di dalam Al-Quran dan hadis loh. Jadi hal itu ditandai dengan beberapa ayat dan hadis yang menerangkan tentang adanya ilmu laduni, dan ilmu laduni tersebut sudah diterangkan dalam Quran dan hadis. Perlu kalian ketahui, dua sumber ini, Al-Quran dan hadis, merupakan selalu benar selalu memiliki kebenaran yang mutlak. Apa-apa yang diterangkan dalam Al-Quran itu benar adanya. Lalu selanjutnya ada dalil Al-Quran yang perlu kalian perhatikan. Coba buka halaman selanjutnya atau materi selanjutnya ya. Di situ ada Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk keridhaan kami,
kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang baik. Nah, di sini maksud ayat ini yaitu orang yang berjihad seperti Nabi Khidir, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk bagi mereka. Seperti kisah Nabi Khidir tadi. Nabi Khidir berjihad di jalan Allah. Allah memberikan petunjuk dengan ilmu laduni tersebut langsung dari Allah. Seperti halnya di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 ini. Selanjutnya Quran surat Al-Kahfi ayat 65 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat di sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Jadi begini ya anak-anak, menurut Quran surat Al-Kahfi ini mereka berdua di sini yaitu Nabi Musa dan Yusya itu kembali ke tempat batu peristirahatan mereka tadi. Setelah itu mereka bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Rahmat di sini yaitu kenabian dan wahyu. Ilmu di sini adalah ilmu perkara-perkara gaib yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Begitu. Menurut sebagian besar para mufasir, itu Nabi Khidir tersebut memiliki keunggulan atau memiliki ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Nabi Musa itu melihat keunggulan Nabi karena keunggulan ilmu yang dimiliki Nabi Khidir, Nabi Musa itu terdorong untuk bertemu serta belajar kepada Nabi Khidir tersebut. Selanjutnya, mereka berdua, Yusya dan Nabi Musa alaihissalam itu kan kembali ke jalan tadi, ke tempat batu, ke tempat ikan yang ia bawa tadi hilang. Lalu mereka bertemu dengan Nabi Khidir di situ. Nah, Nabi Khidir di sini nama aslinya adalah Mulkan Bulia bin Mulkan. Dinamakan Khidir karena ia itu duduk di tempat yang putih ya belakang tumbuhan hijau. Jadi Nabi Musa dan Yusya tadi melihat seorang yang berselimut kain putih bersih dan itulah Nabi Khidir alaihissalam. Setelah itu dalam ayat ini Allah juga menjelaskan bahwasanya dari ayat ini Allah memberikan Nabi Khidir ilmu laduni. Begitu. Jadi ilmu laduni dari Nabi Khidir tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini tidak diberikan oleh Nabi Musa. Nah, sebaliknya Nabi Musa dianugerahi oleh Allah ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Itu anak-anak. Selanjutnya yaitu menurut Hujjatul Islam Al-Ghazali bahwa pada garis besarnya ada dua cara bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama, dengan proses pengajaran manusia atau al-insani, yaitu ada dua lagi. Yang pertama, belajar kepada orang lain atau di luar diri kita. Yang kedua, belajar dengan pemikiran kita sendiri. Begitu. Lalu yang kedua, pengajaran langsung yang diberikan oleh Allah, diberikan langsung oleh Allah kepada seseorang atau al-ilm al-rabbani. Di sini juga dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama diberikan dengan cara wahyu atau al-ilm al-anbiya atau ilmu para nabi, yang ini diberikan langsung oleh para nabi, khusus para nabi. Yang selanjutnya, yang kedua diberikan dengan cara ilham, yaitu di sini merupakan ilmu laduni. Begitu. Ilmu langsung diberikan oleh Allah, yaitu ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini diperoleh dengan cara langsung tanpa proses belajar. Seperti kejadiannya itu diumpamakan sebagaimana cahaya masuk ke dalam hati seseorang yang soleh yang memiliki jiwa yang bersih dan suci. Gitu. Yang kedua adalah hadis tentang ilmu laduni. Nah, sebagaimana tadi saya jelaskan itu adalah dalil Al-Quran. Di dalam hadis juga disebutkan tentang ilmu laduni loh anak-anak. Jadi selain dijelaskan Al-Quran, di hadis juga ada. Hadisnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yangduru binurillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, artinya takutilah olehmu firasat orang mukmin.
atau kepandaian orang mukmin dalam mengetahui sesuatu karena mendapat ilham dari Allah. Maka sesungguhnya orang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah, atau hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi di sini dijelaskan orang-orang mukmin tersebut memiliki ilham atau dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan pandangan orang yang mukmin itu adalah pandangan yang baik, pandangan yang merupakan cahaya atau petunjuk dari Allah, bukan karena tahayul ataupun kurafat dan sebagainya. Itulah ya anak-anak dalil Al-Quran dan hadis terkait ilmu laduni. Jadi dapat disimpulkan keberadaan ilmu laduni telah diakui kebenarannya dalam Al-Quran dan hadis yang sudah kita pelajari atau yang sudah saya jelaskan tersebut. Nah, mungkin dari sini dari kalian ada yang ditanyakan atau masih ada yang mengganjal atau mungkin ada yang masih bingung. Silahkan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan ke tugas kelompok. Monggo untuk kalian ke tempat kelompoknya masing-masing. Saya akan menjelaskan tugas. Jadi anak-anakku sekalian, sekarang kita ke tugas kelompok. Di sini saya akan memberikan kelompok. Di sini ada gambar 2 kan? Di sini ada gambar 2 yang ada perintahnya. Di situ nanti kalian masing-masing akan saya berikan satu kelompok, satu kertas atau 2 gambar. Lalu kalian diskusikan dengan kelompok kalian terkait gambar tersebut, terkait perintah tersebut. Setelah kalian mampu untuk menjelaskan ke depan, nantinya kalian maju ke depan perwakilan untuk menjelaskan gambar yang sudah kalian diskusikan. Setelah itu, setelah kalian mampu menjelaskan, kalian menceritakan, satu kelompok menceritakan bagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang tertuang dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82 yang sudah saya ceritakan tadi ya. Mungkin dari tugasnya ada yang ditanyakan, masih belum jelas? Saya kasih waktu 10 menit. Baik, sudah kan diskusinya? Baik, sekarang saya mohon untuk kelompok yang terakhir saja, kelompok 4 untuk maju menjelaskan atau menerangkan perwakilan. Atau kalian bisa maju ke depan semua juga boleh. Karena nantinya kan juga ada cerita dari kalian. Jadi langsung saja semua ke depan untuk menjelaskan ya. Oke, monggo. Baik anak-anakku sekalian, saya kira kalian sudah mampu menjelaskan serta menceritakan terkait materi ya. Jadi saya kira kalian sudah menguasai materi pada pertemuan kali ini. Jadi saya akan mengulas sedikit mengenai gambar yang pertama, yaitu tentang seorang anak kecil yang sudah mampu menghafal Al-Quran. Kalau menurut saya itu belum tentu ya anak-anak. Benar kata kalian, belum tentu anak tersebut mempunyai ilmu laduni. Ya, bisa saja kan sebelum dilahirkan anak tersebut selalu dibiasakan membaca Al-Quran oleh ibunya. Pas dia sudah keluar, anak tersebut mampu membaca Al-Quran dengan cepat. Lalu yang gambar yang kedua juga begitu. Seseorang anak yang indigo yang bisa melihat segala sesuatu yang goib, itu belum tentu ia mendapatkan ilmu laduni dari Allah. Karena bisa saja kan itu karena jin yang bersemayam di dalam dirinya, karena dulunya nenek atau kakeknya itu memiliki ilmu yang disematkan atau yang diberikan kepada cucunya, sehingga ia bisa melakukan berinteraksi atau bisa melihat setan. Jadi bisa saja jin tersebut yang mempengaruhi orang tersebut bisa melihat setan, lalu bisa memiliki pengetahuan yang luas di luar kemampuan anak lain. Kan itu bisa saja dari jin. Karena kan ilmu laduni itu kan ilmu yang diberikan kepada seseorang yang begitu-begitu soleh seperti para nabi dan para wali begitu. Jadi belum tentu ya kedua gambar ini memiliki adalah ilmu laduni. Begitu. Selanjutnya, anak-anak, kalian itu menghafal Quran Surat Al-Kahfi ayat 65 ya, terkait ilmu laduni. Adanya ilmu laduni Allah menjelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 65 ini bahwasanya Allah
berikan ilmu langsung kepada Nabi Khidir tadi ya. Jadi ayatnya berbunyi seperti ini. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatam min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Jadi kalian hafal ayatnya saja ya, Arabnya saja, artinya nggak usah kalian hafalkan. Selanjutnya yang kedua, kalian hafalkan hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanduru binurillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu kalian juga hafalkan ayatnya saja. Mengerti kan? Saya kasih waktu kalian selama 15 menit untuk menghafalkan ayat ini dan hadis ini. Sebelum 15 menit kalian sudah menghafal, kalian bisa langsung setor kepada saya. Dan akan saya kasih soal esai seperti ini. Dan di situ ada nomor 1 sampai 5. Kalian coba kerjakan. Setelah itu di bawah nomor 6 itu kan ada kotak-kotak itu kan, itu kalian centang menurut kepribadian kalian masing-masing. Bagi seanak yang belum menghafal setor kepada saya, kalian belum saya kasih soal esai tersebut. Paham kan dari sini? Alhamdulillah. Jadi silahkan dimulai dari sekarang. Monggo. Baik anak-anakku sekalian, karena hari ini waktunya sudah habis, sudah mepet, jadi saya kira kalian sudah bisa ya menghafal Quran surat Al-Kahfi ayat 65 dan hadis riwayat Tirmidzi. Tapi ada 2 anak yang belum menghafal dan belum setoran kepada saya. Nah, apa yang harus kalian lakukan yang belum menghafal? Jadi kalian besok, saya tunggu 3 hari dari besok, kalian ke ruangan saya atau mencari saya untuk menghafal atau setoran itu tadi. Lalu setelah kalian setor kepada saya akan kasih soal esai kepada kalian, dan pada hari itu juga kalian harus mengumpulkan soal tersebut. Tidak boleh besok, pokoknya harus hari itu juga. Begitu ya? Paham kan yang belum menghafal? Ya? Baik. Baik anak-anakku sekalian, jadi waktunya sudah habis ya. Mungkin dari sini ada yang mau menyimpulkan dari materi kita kali ini? Belum? Baik, jadi saya akan memberikan penguatan pada materi kali ini. Jadi ilmu laduni itu bukan ilmu yang seperti anak indigo ataupun orang yang cepat membaca Al-Quran. Itu belum tentu memiliki ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu langsung diberikan oleh Allah kepada seseorang yang soleh. Seseorang yang soleh tersebut adalah seseorang yang selalu melakukan hal-hal yang baik, berjihad di jalan Allah. Allah akan memberikan ilmu kepada orang yang soleh tersebut karena memiliki jiwa dan hati yang bersih dan suci. Terkait anak yang menghafal Al-Quran dengan cepat tersebut, belum tentu ia mendapatkan ilmu laduni. Karena kan biasanya kan manusia pada umumnya sekarang kan belum tentu hatinya sesuci dan sebersih para wali ataupun nabi. Jadi ketika seorang anak bisa membaca Al-Quran dengan cepat, itu belum tentu ia mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Anak indigo pun juga begitu. Belum tentu ia itu mendapatkan pengetahuan langsung dari Allah. Bisa saja dengan berupa jin yang bersemayam di hati dan bersemayam di dirinya. Mungkin saja dengan jin tersebut, dirinya dipengaruhi oleh jin tersebut, bisa melihat setan atau bisa sesuai dengan di luar kemampuan manusia lain. Jadi belum tentu ya. Pokoknya intinya ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung dari Allah, seperti yang sudah dikisahkan dari Nabi Khidir tersebut. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari kalian sebelum saya akhiri. Gimana? Belum ada? Baik, kita akhiri saja ya. Sebelum kita akhiri, kita membaca alhamdulillah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu ya. Monggo untuk ketua kelasnya memimpin doanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, semoga pertemuan kali ini bisa membawakan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa kalian menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu semangat untuk mencari ilmunya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.